hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini janji firman dari Matius 6 ayat 4, bahwa Bapa yang melihat kita melakukan perbuatan baik tidak ingin dipublikasi ini, sungguh Tuhan sendiri akan membalasnya berkaitan dengan sedekah, berkaitan dengan pemberian, berkaitan juga dengan persembahan kepada Tuhan. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-25 di dalam serial pembahasan kitab Matius dengan tema Sedekah yang menyenangkan Tuhan. Nats kita ambil dari Matius pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Saya bacakan untuk kita semuanya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kiri apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius 6 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Apakah saudara orang yang dermawan? Jika demikian, apakah saudara yakin bahwa sedekah saudara menyenangkan hati Tuhan? Tahukah saudara bahwa ada beberapa bentuk sedekah yang sebenarnya tidak menyenangkan Tuhan? Di zaman Yesus, ada orang-orang religius yang sangat ekstrim dalam kehidupan sosial. Orang Farisi misalnya akan memberikan 10% kepada Tuhan. Bisa dibaca di dalam Lukas 18 ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Mereka memberi persepuluhan bahkan benih yang terkecil seperti selasih, inggu, dan sayuran. Lukas 11 ayat 42. Tetapi seperti yang ditunjukkan dalam dua kasus ini, tidak semua sedekah atau pemberian menyenangkan Tuhan. Dalam khotbahnya di bukit, Yesus mengajar para muridnya untuk memiliki kebenaran yang melebihi orang-orang Farisi. Matius 5 ayat 20. Yesus pertama-tama membandingkan kebenaran kerajaan surga dengan apa yang diajarkan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dia kemudian membandingkan apa yang diharapkan dari para muridnya dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di dalam Matius 6 ayat 1-4 yang sudah kita baca bersama, kita menemukan beberapa contoh pertama tentang praktik kebenaran. Di dalamnya kita belajar tentang sedekah yang menyenangkan Tuhan. Perhatikan dulu apa yang Yesus ajarkan tentang prinsip dasar mengatur tindakan kebenaran pasal 1. Tentang kata kerja ini, beberapa manuskrip yang menjadi dasar King James Version dan New King James Version memiliki kata Yunani elemosunen, diterjemahkan sedekah atau amal, yang membuat ayat ini merujuk secara spesifik sedekah atau amal. Naskah yang lebih tua yang menjadi dasar American Standard Version dan New American Standard Version memiliki kata Yunani dikaiosunen, diterjemahkan kebenaran, yang akan membuat ayat 1 berbicara secara umum
menetapkan prinsip untuk diterapkan pada semua tindakan kebenaran. Dukungan tekstual tampaknya terkuat untuk di kayu Sunen, membuat satu pernyataan pengantar tentang semua tindakan benar. Prinsip dasar dinyatakan secara sederhana, kita tidak boleh melakukan tindakan kebenaran agar dilihat oleh manusia. Catatannya adalah, tindakan ini bukan untuk menghindari semua praktek kebenaran di hadapan manusia, karena Tuhan Yesus juga memerintahkan di dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi ini adalah pengecualian ya, jadi perbuatan yang dibuat di depan orang bukan untuk dipuji, tetapi sebagai suatu kesaksian untuk kemuliaan Bapa. Sebaliknya, itu adalah untuk menghindari melakukannya hanya untuk dilihat oleh manusia. Oleh karena itu, perbuatan baik di hadapan manusia adalah patut ketika kita mencoba untuk mendapatkan pujian bagi Tuhan. Tetapi tidak ketika kita mencoba untuk mendapatkan pujian untuk diri kita sendiri. Jadi tentu saja ini adalah dua hal yang berbeda. Konsekuensi mengabaikan prinsip dasar ini. Jika di lubuk hati kita yang paling dalam, kita tidak bermaksud untuk memuliakan Tuhan, Dia tidak akan membalasnya. Upah apa yang mungkin saudara miliki adalah sebatas pujian manusia. Sekarang mari kita perhatikan bagaimana Yesus menerapkan hal ini pada masalah perbuatan sedekah. Manfaat memberi sedekah ayat 2-4, apa yang tidak harus dilakukan, yakni jangan seperti orang munafik, secara harafiah adalah aktor yang membunyikan trompet di sinagoge dan di lorong-lorong jalan, yang ingin dihormati oleh banyak orang dan mencari pujian dari manusia. Mereka telah mendapatkan upahnya bila berbuat demikian. Mereka menerima dengan tepat apa yang mereka inginkan, yakni puji-pujian dari manusia. Tapi ingat ayat 1, mereka tidak akan mendapatkan pujian dari Bapa di surga, baik untuk saat ini maupun untuk masa depan. Merenungkan perspektif Tuhan. Jangan biarkan tangan kiri saudara tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Sedekah ini menghindari tidak hanya mendapatkan pujian dari orang lain, tetapi juga pujian dari Bapa di surga. Beberapa pemikiran lain tentang apa arti metafora ini, yakni tangan kanan mewakili perbuatan baik kita, tangan kiri mewakili pendapat yang baik tentang perbuatan kita. Ekspresi ini bisa mengacu pada fakta sebisa mungkin seseorang harus menjaga kesukarelaannya. Sedekah rahasia tidak hanya untuk orang lain, tetapi bahkan untuk diri sendiri. Artinya diri harus melupakannya, bukan berkata dalam hati, saya pria yang baik, saya wanita yang baik, saya anak laki-laki yang baik, saya anak perempuan yang baik, bukan dengan tujuan untuk membanggakan diri sendiri. Bagaimana seseorang dapat mengembangkan kesanggupan untuk memberi dengan cara ini? Mungkin dengan begitu sering, memberi itu akan menjadi suatu kebiasaan, sehingga kita melakukannya tanpa banyak berpikir, sama seperti apapun yang sering kita lakukan. Terlebih pada masa pandemi ini kita mengenal 3M, bahkan 5M, salah satunya adalah mencuci tangan, membersihkan tangan ketika kita memegang sesuatu yang dianggap ada kotoran atau bakteri atau bahkan virus. Akhirnya itu akan membentuk suatu kebiasaan. Demikian juga dengan memberi sedekah. Jikalau kita melatih diri kita membiasakan memberi, kita akan melakukannya dengan otomatis, tidak berpikir-pikir dan tidak direkayasa dan tidak ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Catatannya, Yesus tidak mengutuk pemberian di depan publik ataupun di depan umum, seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula yang dicatat oleh Dr. Lukas di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 34-37, bahwa
Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, ini adalah hal yang tidak dikutuk oleh Tuhan jikalau melakukan hal yang demikian. Karena yang Tuhan Yesus kutuk itu adalah semangat memberi, semangat bersedekah dengan tujuan mencari popularitas ataupun mencari publisitas. Nah, itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ia mengajarkan pemberian rahasia dalam arti rahasia kepada diri sendiri. Orang Kristen sejati tidak peduli seberapa banyak orang mendengar tentang sedekahnya di publik ataupun di hadapan umum, atau seberapa sedikit mereka mendengar tentang pribadinya disanjung atau tidak. Upah mulia yang menyenangkan Allah. Bapa kita yang melihat secara rahasia, secara tersembunyi, akan membalas secara terbuka. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini janji firman dari Matius 6 ayat 4, bahwa Bapa yang melihat kita melakukan perbuatan baik tidak ingin dipublikasi ini, sungguh Tuhan sendiri akan membalasnya berkaitan dengan sedekah, berkaitan dengan pemberian, berkaitan juga dengan persembahan kepada Tuhan. Pahala mungkin dialami sampai taraf tertentu dalam kehidupan ini. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Mazmur 41 ayat 1-3. Ini adalah janji Tuhan kepada orang yang tulus hati di dalam memberi. Tidak diragukan lagi, itu akan dialami pada hari penghakiman. Jadi Tuhan akan memberikan reward ataupun pahala ataupun bonus ataupun hadiah bagi orang-orang yang tulus hatinya, yang pemberiannya menyenangkan Tuhan itu pada masa kini, pada masa masih hidup di dunia ini, ataupun pada hari penghakiman ketika kita akan beralih dari bumi lama kepada bumi baru. Seperti dikatakan di dalam Pengkhotbah 12 ayat 14, karena setiap hal rahasia akan diketahui, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Kita akan merasakan manfaat dari kebaikan yang telah kita lakukan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya di dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Menurut tulisan Rasul Paulus dari 2 Korintus 5 ayat 10. Kesimpulan, orang Kristen yang telah diberkati secara materi telah diberi tanggung jawab. Ingat, ini adalah sebuah tanggung jawab untuk orang yang sudah diberi secara materi, agar menjadi kaya akan perbuatan baik, siap memberi, mau berbagi. 1 Timotius 6 ayat 17-19. Kita boleh menginginkan agar sedekah kita benar-benar disimpan untuk kebaikan di waktu yang akan datang. Jadi ini adalah semacam investasi kekal kita di surga. Kita harus yakin untuk mempraktekkan sedekah yang menyenangkan Tuhan. Kita harus belajar memberi, bukan untuk dilihat oleh manusia, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Kita harus belajar memberi tanpa memuji diri sendiri atas apa yang kita lakukan. Apakah sedekah kita melebihi dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi di hari Yesus? Tidak hanya dalam kuantitas, tetapi dalam kualitas pemberian kita. Semoga Tuhan membebaskan kita dari pemberian orang munafik. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap pemberian kita itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. To God be the glory. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Shalom, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.